Oke, sudah masuk rekam. Nah, di presenter window siapa itu? Nah, jadi tipikal dari SLR itu kondisinya seperti ini. Jadi ini yang masih menggunakan film dulu, masih menggunakan film. Jadi uh, dia hanya sama, hanya ada satu lensa, satu masukan di sini, di mana nanti di dalamnya dia langsung diteruskan ke prisma. Jadi masuk ke cermin, cermin terus dia masuk ke langsung diteruskan ke viewfinder atau apa yang ke arah mata untuk kita melihat di sini. Jadi lensa cahaya masuk langsung diteruskan ke sini tanpa dia melalui sensor. Jadi langsung kondisi lensa itu cahaya masuk diteruskan ke cermin, cermin langsung dipantulkan ke atas. Nah, di dalamnya ini nanti ada diafragma. Ketika dia buka, nah itu gunanya untuk nanti dicetakkan di film. Makanya ini kan nanti bentuknya kotak kayak gini ya. Kotak seperti ini, terus ini nanti ada filmnya. Nah, diafragma yang di tengah itu dia nanti akan buka. Terus karena di sini menggunakan film yang seluloid apa pekat terhadap cahaya, jadilah cetakan gambar itu ke ke dalam film atau zaman dulu disebut dengan klis kayak gitu ya. Klisnya mana? Seperti itu. Mau abstrak biasanya kayak gitu. Jadi uh, itu yang disebut dengan SLR. Jadi masih orientasinya masih dia penyimpanannya menggunakan film dia Mas Yan. Itu adalah SLR. Nah, ini konsepnya seperti ini. Ini adalah objeknya, dia langsung cahaya masuk, kenakan apa namanya cermin, cerminnya itu langsung dipantulkan ke viewfinder. Ini namanya viewfinder untuk kita melihat untuk apa istilahnya nginceng di situ. Ini juga sama. Jadi ini memang kaya sekali konsep dari optik ya, terus fisika ini. Nah, itu sangat-sangat kaya sekali dalam apa konsep optik di situ. Kan di sini melalui lensa dia dibalik turun ke sini dan sampai sini juga dibalik lagi direfleksikan menggunakan cermin lagi atau di sini ini berupa apa namanya prisma housing. Jadi di sini seperti kaca prisma di situ. Nah, ini bagian-bagiannya sih kalau untuk ini bagian-bagian untuk SLR ya. Dia kan sama kan punyanya Pak Wid tadi. Tadi di dalamnya ini masih menggunakan film, jadi bentuknya memang seperti ini. Nanti filmnya kasih ke sebelah sini, terus diputar-putar-putar kayak ini. Ini nanti diambil filmnya, dimasukkan ke dalam sini, dan ini tidak boleh langsung ditutup karena memang pada prinsipnya film pada fotografi ataupun sinematografi itu sangat peka sekali terhadap cahaya. Jadi makanya dulu ada istilah wah gambarnya kobong seperti itu. Nah itu karena memang mungkin ada kebocoran cahaya di situ sehingga gambarnya alhasil ya menjadi seperti ada efek terbakar seperti itu. Nah, yang kedua adalah kamera DSLR. D-nya itu maksudnya digital SLR. Nah, kamera DSLR mulai muncul dan populer tahun 2000. Nah, kamera DSLR tidak menggunakan film lagi sebagai media penyimpanan kamera, namun menggunakan semacam memori seperti contoh CF, SD, MMC itu sebagai penyimpan data. Memang dalam kamera DSLR ini memiliki kelebihan dia sudah ada LCD, jadi
apa yang kita ambil gambar langsung bisa kita amati, bisa kita lihat. Nah, hasil kamera dapat dihapus. Nah, itu makanya kelebihan dari penggunaan digital itu memang ketika salah masih bisa dihapus, tapi kalau yang SLR tadi salah ya udah salah. Jadi harus diulang lagi dan harus dipasang film lagi nantinya. Memiliki jumlah data yang dapat menampung banyak foto, memiliki pengaturan otomatis seperti program aperture priority, speed priority, dan memiliki fasilitas autofocus, pemilihan ISO lebih fleksibel, jumlah titik fokus lebih banyak, teknologi anti-shake, depth reduce, auto white balance dan lain-lain. Jadi di sini memang memiliki sudah segudang kelebihan daripada SLR. Namun kemarin kita sudah mempelajari sebagus-bagusnya hasilnya DSLR itu untuk ketajaman warna jauh lebih bagus yang SLR yang masih menggunakan film. Jadi sebenarnya ada beberapa hasil ada di bawah uh, dulu Pak Widi sering moto itu memang ada ketimpangan sekali gambarnya dengan settingan yang sama, apa namanya, pencahayaan juga yang sama, tapi hasilnya tetap berbeda, jauh lebih bagus menggunakan SLR untuk warnanya. Tapi kalau untuk apa ergonomisnya, untuk penggunaannya, untuk biayanya malah jauh lebih enak DSLR. Nah, seperti itu. Tapi itu juga dalam masuk editing gambar itu penggunaan layar monitor komputer itu juga sangat mempengaruhi. Kadang kita tidak sadar loh kok gambarnya yang ada di kamera sama yang di layar kok berbeda. Nah, itu karena memang uh, di sisi lain resolusi itu yang membedakan adalah hertz pada layar tersebut. Sebisa mungkin kalau memang pengen tahu hasilnya betul-betul ngecek hasilnya warna dari kamera tersebut, minimal memang menggunakan layar yang 144 Hz. Itu ya cukup lumayan juga harganya untuk layar-layar 144 Hz. Kalau untuk laptop-laptop biasa biasanya berkisar masih 60 Hz. Jadi kadang gambarnya dengan yang ada di kamera DSLR itu loh kok beda, warnanya kok beda. Kita kan di kamera itu jauh lebih jelas, tapi kok di laptop menjadi sedikit kabur. Nah, itu memang uh, perbedaan penggunaan apa layar itu sangat mempengaruhi. Nah, ini contoh DSLR. Wah, memorinya masih jadi memang lebih lebih nyaman dan dia memiliki perbedaan antara SLR dan DSLR. Nah, kalau DSLR itu ya konsepnya sama, cahaya masuk, terus cermin dipantulkan ke prisma, terus kita lihat diteruskan ke eyepiece atau viewfinder di sini. Namun yang membedakan adalah shutter dan sensor gambar di sini. Nah, jadi ketika gambar itu masuk, cek, dia langsung ketika apa shutternya itu dipencet ini ya, shutternya itu dipencet, cek. Nah, shutter ini dia akan bergerak ke atas, klik dengan cepat untuk menangkapkan gambar pada sensor gambar. Nah, kadang kecerobohan orang-orang tidak tahu dengan mana kamera fotografi, mana videografi, walaupun memang ini juga ada fasilitas untuk videonya, tapi hanya terbatas maksimal paling 10 detik lah. Itu pun sensor ini sudah sangat panas karena fungsi sensor dengan fungsi yang ada di kamera SLR atau film itu sama, dia sangat peka terhadap cahaya. Nah, dengan peka terhadap cahaya itu, alhasil dia akan kerja terus. Lama-lama ketika kondisi itu menggunakan video, ketika ini dibuka, ini kan otomatis sensor itu kerja dan cahaya langsung diteruskan ke sini. Nah, ketika cahaya diteruskan ke sini, otomatis dia akan terus panas, 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 dan alhasil rusak seperti itu. Nah, makanya ketika nanti kalian mengerjakan proyek nanti,
atau nanti suatu saat menggunakan pengen membuat produksi video, kalau belum memiliki kamera untuk sinematografi atau videografi, itu bisa menggunakan DSLR tapi hanya sebatas sebagai pemberi efek. Oh, mungkin biar lebih sinematik banget, lebih dramatis banget, biar ada blur-blurnya atau bagaimana, itu menggunakan ini. Paling mentok ya 20 detik lah. 20 detik itu kamera sensornya ini sudah sangat sangat panas. Kalau ingin tahu dalamannya itu bentuknya seperti ini. Nah, perbedaan ini ada cermin, itu di belakangnya cermin itu ada sensor dan lain-lain. Nah, kondisinya seperti itu. Ini bentuk-bentuknya memang seperti hampir semua DSLR bentuknya sama, kecuali memang di situ nanti kalian akan tahu kamera-kamera tentang videografi itu bentuknya seperti apa. Nah, yang paling hit sekarang adalah kamera mirrorless. Kamera mirrorless ini sama seperti DSLR, hanya tidak menggunakan tanpa cermin. Jadi kamera mirrorless adalah dia tanpa cermin dengan lensa yang bisa diganti-ganti, alias compact camera system, alias electronic viewfinder with interchangeable lens. Jadi seperti DSLR, hanya saja memang sensornya memang mungkin sudah diperkuat untuk dia bisa, karena memang tidak ada langsung menggunakan apa namanya cermin untuk memantulkan gambar dan untuk apa namanya uh, menutup cahaya langsung dari lensa. Jadi dia langsung bentuk berupa, nah jadi langsung gini. Kalau DSLR ini dia ada cerminnya. Tapi kalau mirrorless dia langsung jatuh ke sensor. Itu juga ada kelemahan dan kelebihannya. Kelebihannya memang dia bodinya jauh lebih tipis, enak dibawa kemana-mana, dan sama saja. Jadi itu nanti juga ada uh, kualitas batas dari penggunaan apa namanya mirrorless di sini. Kamera mirrorless sensornya itu sama CMOS, sama-sama CMOS biasanya. Itu juga kalau terlalu lama digunakan untuk menangkap video dan lain-lain, itu juga akan cepat panas seperti itu. Jadi DSLR versus mirrorless. Nah, ada lagi kamera rangefinder. Nah, istilah rangefinder sendiri mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus kamera rangefinder tidak melalui cermin pentaprisma seperti DSLR atau SLR, namun dengan menyatukan dua buah gambar, satu dari viewfinder dan satunya lagi dari lensa. Maka jarak fokus pun ditentukan. Jadi ya ini bentuknya kayak mirrorless, hanya saja dia gambarnya itu berdasarkan yang ada di sini dan yang ada di sini. Jadi cahaya itu nanti masuk ke yang viewfinder dan cahaya masuk ke yang ada di lensa. Jadi tetap melalui masuk ke kaca, prisma pengatur, baru dilihatkan ke masuk ke uh, image sensor. Jadi cahaya sama cahaya mantul ke benda, benda masuk ke viewfinder. Cahaya masuk ke benda, masuk ke lensa. Di sini terus dia berkumpul di satu sensor di sini, terus dia dipantulkan ke bawah, kaca prisma ini dipantulkan ke mirror di sini, baru masuk ke sensor. Ini biasanya digunakan untuk video masih cukup mumpuni, tidak terlalu panas untuk kamera-kamera jenis ini, rangefinder. Nah, ini yang zaman dulu. PLR, Twin Lens Reflex, kamera lensa kembar. Nah, menggunakan dua lensa. Lensa pertama itu sebagai pengamat dan lensa bawah sebagai lensa pengambil gambar. Nah, viewfinder terlihat dari atas kamera, jadi melihatnya itu kondisinya kalau mau foto nggak kayak gini, tapi posisinya kayak gini. Kita melihat ke bawah.
Itu ada yang masuk sebentar. Oke. Nah, ini bentuknya TLR, Twin Lens Reflex. Kayak gitu. Nah, modelnya seperti ini cara kerjanya. Jadi yang atas ini dia untuk melihat. Jadi di sini seperti ada uh, area untuk melihat apa yang sedang diamati, dan di sini dia masih menggunakan film juga. Jadi ketika shutter itu dia dibuka cekrek, langsung cahaya yang di sini. Jadi apa yang diamati di sini itu sama, hasilnya sama, cuman yang di sini diteruskan ke mata, yang bawah diteruskan ke film seperti itu. Nah, ini view kamera kamera penemu jarak perspektif. Secara teknis memiliki cara kerja seperti SLR, namun lensanya bersifat fleksibel atau akordeon, sehingga dapat ditekuk sesuai keinginan. Kelebihan lain dari kamera ini dapat menghindari distorsi pada gambar, sehingga sering digunakan dalam memotret gedung arsitektural yang cukup tinggi di situ. Jadi ini yang dulu kalau kalau motret langsung buk, kayak efek apa namanya asapnya gitu. Nah, ini dulu kita mungkin sering banget atau bahkan sampai sekarang masih banyak yang masih menggunakan, yaitu kamera pocket. Kamera pocket di sini memang pure pocket, memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar seperti SLR atau DSLR. Kelebihan dari kamera Sako adalah bentuknya kecil dan penggunaan yang mudah. Kamera Sako tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan bersifat otomatis, pemain ngikut hasilnya. Jadi kalau memang pengen menggeluti dunia fotografi, memang tidak bisa ya kalau hanya untuk sebatas angle dan lain-lain selain di luar teknik fotografi, oke lah menggunakan kamera pocket masih bisa. Tapi kalau pengen mendalami tentang teknik fotografinya, saya sarankan untuk tidak menggunakan pocket kamera, minimal DSLR lah seperti itu, atau SLR kalau ada. Nah, ini ada kamera Lomo. Kamera Lomo dapat dikategori sebagai pocket, hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda satu sama yang lain. Nah, kamera jenis ini banyak digemari kolektor karena hasilnya yang unik. Nah, kamera Lomo ada banyak tipe seperti tipe wide angle, fish eye, underwater. Nah, tadinya seperti ini. Ini yang underwater, ini yang fish eye, seperti itu. Nah, kamera malah banyak. Memang hasilnya berbeda nanti. Nah, kamera prosumer kamera, nah, seperti DSLR, semi seperti CLR, namanya memang lensanya juga tidak bisa dibongkar, jadi lensanya ya ajak seperti itu. Nah, ada satu merek dan satu jenis kamera yang cukup bagus untuk prosumer yang mampu menyaingi DSLR, itu dari Nikon P900 atau enggak P9000. Coba ayo kita lihat bareng-bareng di sini. Bentar ya, tak browsingkan dulu. Kamera Nikon P900. Nah, kamera Coolpix P900 bentuknya seperti ini. Oke, tak sharing. Nah, bentuknya seperti ini untuk kamera P900. Masuk ya gambarnya ya. Nah, kelebihan dari ini dia zoomnya jauh lebih jauh banget dan gambarnya lebih detail. Pengen tahu hasil-hasilnya, ini malah Pak Widi malah kayak sales ya. Tapi memang hasilnya sangat bagus, sangat detail sekali dan bisa close up ketika kita pengen mengamati, terutama kita anak IPA ya. Kalau kita beli teleskop juga cukup mahal dan harus
untuk dokumentasi itu juga cukup ribet. Menggunakan kamera ini untuk mengambil gambar-gambar bulan, gambar-gambar astronomi itu masih masih bisa. Coba kita lihat. Bentar, saya sharekan dulu. Hmm, Mana ya? Nah, ketemu. Oke, ini salah satu penggunaan kamera Prosumer P900. Tuh. Bahkan untuk foto-foto bintang dia bisa. Nikon Coolpix P900. Yang pengen mana? Pengen nonton Saturnus dan Jupiter. Silakan nanti kalau pengen lihat channelnya di eksperimen. Ini foto close up bulan pun bisa sampai se ekstrim ini zoomnya. Nah, ini sambil dia ngambil. Nah, seperti itu. Ada sampai apa ya, Jupiter. Coba kita lihat mana planet Jupiter. Tuh, kan berupa bintang kan, kita kalau kita di IPA kan tahu, oh mana paling dia hanya berupa bintang, tapi di zoom pun dia mampu mengambil gambar planet tersebut. Nah, tuh kelihatan kan ya posisi jalan, terus kan sudah bagus ini kamera ini. Untuk zoomnya itu sangat 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 bagus di situ. Jadi kalau seandainya kalian pengen sambil bereksperimen buat YouTube konten dan lain-lain, bisa menggunakan kamera P900 ini, Coolpix P900 Nikon. Harganya hampir-hampir mirip seperti DSLR, tapi masih jauh lebih murah daripada DSLR. Jadi itu beberapa referensi nanti ketika kalian pengen coba terutama mengeksplor fotografi kalian, mengeksplor videografi kalian, bisa itu sebagai salah satu apa namanya, salah satu untuk recommended kameranya. Dulu ya pernah sih sempat sempat pegang, cuman karena saya memang sukanya di DSLR dulu, lebih suka di fotografinya, jadi kurang terlalu minat dulu kalau untuk saya. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk apa namanya, videografi, atau jadi gambarnya itu akan berbeda. Dia jauh lebih lebih lebar gambarnya. Nah, kalau pada DSLR itu gambarnya close up seperti ini, tapi kalau menggunakan kamera medium format, dia akan bentuknya akan seperti ini. Jadi dia akan lebih lebih wide, lebih lebar daripada kamera DSLR. Ya memang makanya itu kalau kita pengen mengikuti dunia fotografi, mengikuti kamera fotografi, nggak akan ada habisnya. Sama seperti kita pengen mengikuti perkembangan komputer, juga nggak akan ada habisnya. Tinggal kita tentukan dulu aja, kita pengennya itu ke arah mana. Nah, kalau arahnya sudah jelas, nah baru pakai kamera seperti ini. Pakai komputer seperti ini. Itu udah, saya kira udah cukup. Nanti kalau di situ sudah bisa memaksimalkan, bisa menghasilkan sesuatu, baru kita upgrade kemampuan kita. Oh, saya pengen ke apa namanya, genre yang lain atau ke tema yang lain. Nah, itu baru bisa. Itu rodok-rodok ngirit kalau pengen mengikuti kamera. Jadi nanti di upgrade.
Nah, ini kamera Polaroid yang nanti keluar kertasnya, terus nanti sebelum jadi dikipas-kipas gitu, pakai. Nah, itu saya punya, cuman kemarin tak cari masih di studio jadi nggak tak udahlah cukup satu aja yang sering banget digunakan. Nah, kita juga harus bisa membedakan di dalam aksesoris kamera. Di situ ada lensa, ada flash atau lightingnya, ada tripod dan lain-lain. Lensa itu ada berbagai jenis di situ. Nah, yang pertama lensa standar. Lensa standar itu biasanya fokus pada lensa standar adalah 50 mm. Jadi yang biasanya di bawah di apa namanya disertakan yang pendek seperti ini, yang biasanya tulisannya 1855 atau mungkin lensa fix 50 mm seperti itu. Nah, contohnya nih, yang dari Nikon, ini yang dari Canon itu bentuknya seperti itu. Ya itu masih namanya lensa kit atau lensa standarnya di situ 1855, 1855 atau 50 mm. Yang kedua ada lensa sudut lebar atau wide angle lens. Dan ini dapat menangkap objek lebih banyak dengan menggunakan lensa ini. Maka objek menjadi lebih jauh dan mengecil. Fokus pada lensa ini adalah 17 mm, 20 mm. Nah, contohnya bentuknya seperti ini. Ini yang 35 mm, ada yang sedikit lebih lebar lagi. Ya nanti hasil-hasilnya nanti tak perlihatkan sama Pak Widi nanti di akhir pembelajaran ini. Fish eye. Nah, ciri khasnya dia depannya itu nyembung seperti mata ikan, jadi nyembung seperti itu. Sehingga nanti hasil gambarnya itu juga akan bengkok. Jadi seperti apa nih pandangan dari ikan katanya. Dan lensa tele. Nah, lensa tele itu ada dua yang seperti ini saya punya kemarin baru dipinjam sama teman. Ini lensa tele 300 mm, kalau punya Pak Widi 500 mm f2,8 itu dari Nikon juga. Nah, bentuk ini kalau lensa tele bentuknya seperti ini. Ada lagi yang namanya adalah lensa zoom. Nah, lensa zoom contohnya seperti ini. Kali itu nih yang 70-300, kalau yang ini 55-200. Ini yang disebut dengan lensa zoom. Jadi harus bisa membedakan antara lensa tele dengan lensa zoom itu sangat dari hasilnya juga berbeda. Kalau lensa zoom itu dia nanti hasilnya akan close up, tapi kalau lensa tele itu jauh masih lebih lebar hasilnya dan daripada lensa zoom seperti itu. Jadi ada. Nah, ini tripod, ada monopod, tripod, filter, ada polarizing, memberikan efek langit. Ini juga ada kok. Mana ya? Hmm. Oh, masih di tas. Oh, masih dari tas. Jadi, dalam kamera itu memang perlu yang namanya filter untuk mengurangi cahaya. Nah, kalau ini yang filter clear. Jadi bentuknya filter di sini. Jadi cahaya sebelum dia masuk ke lensa, dia difilter dulu. Apakah UV-nya seperti ini kan? Kalau ini filter dari UV untuk mengurangi UV-nya untuk masuk ke dalam kamera itu sejauh mana. Jadi kadang ya penggunaan kamera tanpa menggunakan filter, jadi itu sangat berdampak di sensor sama mata kita sebenarnya. Terus ada apa namanya polarizing memberi efek warna langit menjadi lebih pekat dan warna permukaan menjadi lebih bening. Gitu. Ada filter diffusion itu memberikan efek lembut pada foto. Filter ini biasanya digunakan pada saat pengambilan close up atau cross screen yang memberikan efek bintang pada lampu seperti itu. Tapi kalau Nikon bisa sih tanpa menggunakan uh, cross screen itu ada satu fasilitas memang ketika ada lampu dia langsung otomatis
membentuk seperti bintang seperti itu. Nah, ini model-modelnya. Jadi ada ND, ada untuk UV, jadi seperti ini. Barang sepele, tapi itu sangat penting sebenarnya dalam kamera seperti itu. Kadang banyak tuh yang nggak pakai filter seperti itu. Biasanya nanti mata akan cepat lelah dan nanti takutnya untuk jangka panjangnya nanti di kesehatan mata takutnya. Ada blitz, blitz atau ya kalau di dalam fotografi disebut blitz, ya kalau di sinematografi menyebutnya ada lighting. Lightingnya salah satunya blitz, apa namanya, ada yang lighting yang gede dan lain-lain. Tapi yang ini yang enak dibawa kemana-mana. Nah, oke. Okay. Itu tadi seputar pengenalan kamera. Jadi cukup lama juga ya tentang pengenalan kamera, hampir hampir 1 jam sendiri. Jadi itu sebagai membuka pengetahuan kalian semua tentang kamera itu seperti apa. Jadi tidak tidak bisa kita sama ratakan semua kamera. Wah, DSLR walaupun DSLR di situ ada fasilitas untuk videonya, tapi dia tetap masih memiliki keterbatasan. Memang tidak didesain untuk mengambil video di situ, tapi di desain memang digunakan untuk mengambil foto gambar tunggal. Kita masuk ke dalam pencahayaan. Objek harus memiliki atau dilingkupi cahaya agar dapat diambil gambarnya. Nah, terdapat berbagai macam tipe cahaya yang menerpa objek. Tipe cahaya ada front lightning, cahaya yang berasal dari arah depan objek sejajar dengan kamera, atau side lightning, cahaya berasal dari arah samping objek, back lightning, sumber cahaya membelakangi objek, cahaya menghadap ke arah kamera, atau high lightning, sumber cahaya tepat di atas objek foto seperti itu. Nah, ini gabungan sebenarnya backlightingnya ini masuknya ke set kalau kita. Nah, ini salah satu gambar uh, saya ketika menggunakan kamera lensa wide. Jadi gambarnya akan bawah membentuk seperti prisma. Jadi bawah lebar yang dekat dengan kamera itu lebar dan yang jauh dengan kamera dia akan mengkerucut seperti itu. Side lightning, jadi cahaya yang posisinya dari samping dari objek saya maksudnya memberikan gambar yang lebih artistik seperti itu untuk menambah nilai seninya saja sih. High lightning posisi tepat di atas objek yang akan kita ambil. Ya. Dalam fotografi maupun sinematografi atau videografi tidak lepas dengan satu yaitu adalah komposisi. Komposisi merupakan susunan dari berbagai objek dalam gambar sehingga kehadirannya dapat membangun atau mengacaukan sebuah gambar. Nah, sebelum mengambil gambar, pandanglah objek dari berbagai sudut, rendah, tinggi, dekat, jauh, berkelilinglah mengitari objek. Sehingga kita bisa memadukan antara posisi, proporsi, dan garis di situ. Makanya seorang fotografer atau seorang kameramen di situ pasti dia akan menghindari langsung cekrek. Pasti dia hobinya itu pertama adalah keliling objek atau keliling daerah yang akan diambil gambarnya itu. Keliling dulu dia mengambil posisinya di sini, posisinya di sini, posisinya di sini. Jadi seorang kameramen pasti dia akan memiliki feel atau memiliki imajinasi, kira-kira nanti saya kalau agak jongkok seperti hasilnya seperti apa, saya berdiri, karena pada prinsipnya kan kamera kan sama dengan mata kita, jadi apa yang kita lihat ya nanti akan dihasilkan oleh kamera itu, jadi seperti itu. Jadi nanti ketika uh, kameramen ini terutama ini, jadi sebelum mengambil gambar usahakan dulu kalian coba sana sana, nanti kira-kira kalau angle-nya saya agak turun seperti ini hasilnya seperti apa, ketika nanti saya ambil agak tinggi sedikit hasilnya seperti apa. Nah itu memang kondisi memang keahlian dari kameramen, kondisinya nanti akan seperti itu. Nah,
Dalam komposisi yang perlu dipahami adalah di situ ada posisi, proporsi, dan garis. Posisi itu mengatur peletakan dari suatu objek, baik melalui pengaturan fasilitas kamera dan sudut pandang maupun pengaturan dari objek. Sedangkan proporsi, ketika Anda mengambil suatu gambar, melihat keliling itu dengan tujuan atau pesan yang akan ingin saat Anda mengambil gambar tersebut. Jadi, keliling dulu, dia menentukan untuk proporsinya bagaimana di situ. Nah, sedangkan garis itu mengarahkan mata pada satu titik pada pandangan tertentu, misalnya pada satu objek tertentu, sehingga garis yang garis yang di situ digunakan nanti, oh kira-kira saya ingin melihat memfoto salah satu porsi yang sebelah sana. Jadi di situ nanti kita akan tarik garis, oh jadi secara diagonalnya seperti ini, oh secara vertikalnya seperti ini, secara horizontalnya dia akan seperti ini. Nah itu nanti memang fungsinya untuk apa? Untuk peletakan ketika kita menggunakan kamera. Jadi kapan kita kamera itu posisinya potret atau panjang kayak gitu ya, atau secara landscape. Nah, ini ada, nah, contohnya ini. Nah, komposisi dari tiga gambar ini kan ya apa, Menara Petronas ya yang ada di Malaysia itu ya. Ya, dari ketiga gambar seperti ini komposisi yang menurut jenengan paling enak dilihat yang mana? Pasti yang ini kan, supaya terlihat dari arsitekturnya, oh gambar ini sangat megah. Coba kalau komposisinya kita menggunakan seperti ini tidak ya bagus, gambarnya bagus, cuma tidak menggambarkan apa sih ini maksudnya seperti apa, tidak menggambarkan kemegahannya juga. Apalagi seperti ini terpotong seperti ini. Nah itu juga tidak kurang terlalu menggambarkan kemegahan. Coba kalau melihat seperti ini, nah, di sini ada gedung dan di situ penjulang tinggi ada dua menara. Jadi kan kelihatan, oh berarti memang menara ini kalau dilihat, walaupun kalian belum ke sana, kita belum pernah ke sana, jadi melihat, oh ini berarti gedungnya cukup, menara sangat tinggi juga. Dari lihat gedungnya ini dilihat ada berapa lantai? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 lantai di sini. Dan ini masih menjulang ke atas lagi. Nah, itulah kadang kesusahnya fotografi daripada videografi atau sinematografi. Dia membuat satu gambar di mana satu gambar itu memiliki pesan di situ, bisa menggambarkan banyak pesan yang ingin kita sampaikan atau banyak informasi yang ingin kita sampaikan di situ hanya dalam satu gambar. Nah, ini kalau kita pengen memfoto apa namanya Candi Prambanan, kalau kita hanya close up satu Candi Prambanan, kita tidak akan tahu Candi Prambanan itu sebanyak berapa, bentuknya seperti apa, seluasnya seperti apa. Namun kalau kita komposisinya agak mundur dan kita ambil secara landscape, baru tahu, oh ternyata Candi Prambanan banyak juga ya di sana ya. Gitu. Nah ini diagonal. Nah, itu pasti walaupun mata kita pun juga sama. Ketika kita melihat jalan, seolah-olah itu jalan akan lebih menyempit, 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 menyempit sama. Jadi dengan adanya seperti itu, kita bisa manfaatkan aja dalam dunia fotografi untuk menghasilkan gambar-gambar yang lebih lebih bernilai seni dan artistik seperti itu. Sederhana. Nah ini foto satu foto sederhana banget, tidak butuh banyak objek, tapi dia memiliki satu pesan gitu. Enak. Ya, freedom. Nah, bebas, bebas, loss. Seperti itu. Jadi susahnya dalam fotografi itu di situ. Nah, ini sudut pandang atau sering kita sebut dengan angle itu yang terkenal memang ada tiga, ada bird eye view, frog eye view, dan strike eye view. Bird burung. Berarti sudut pandang pada posisi dari atas. Jadi kita mengambil gambar dari atas objek. Kalau frog, frog kan kondisinya pendek itu kecil. Jadi kita mengambil gambar dari sudut pandang seperti frog, seperti kata. Jadi dari posisi di bawah objek. Sedangkan strike itu posisi lurus, lurus dengan objek. Nah ini salah satu pasar
tak ewangi-ewangi nongkrong-nongkrong di luar untuk menghasilkan gambar bird eye view. Nah, di sini bisa menggambarkan bahwasanya uh, dalam pasar ini sangat ramai dan cukup banyak orang di situ bisa menggambarkan. Nah, ini anak saya, ini frog eye view. Ini seolah-olah anak saya lebih tinggi daripada water barrier ya. Padahal ini si Akila dulu masih umur 2 tahun atau 1,5 ya. Jadi masih masih kecil supaya lebih memberikan efek dia seorang besar. Saya sampai delosor-delosor di jalan waktu itu supaya menghasilkan gambar seperti ini. Ini anak saya, ini anak pertama saya si Akila. Nah, ini sudut pandang strike lurus, langsung lurus. Itu poin lurus. Seperti kalian ngambil gambar-gambar lurus langsung antara apa yang kita ambil dengan kamera itu posisi lurus. Nah, kontras. Makanya dalam dunia fotografi, teknik fotografi yang paling penting adalah kontras. Kontras, lighting, sama brightness. Pokoknya intinya kamar gelap. Itu dia ya kontras, sharpening, brightening, sama lighting di situ. Nah, jadi seperti ini. Kalau nah ini kan uh, warnanya kan berbeda tuh. Nah, dia pertama kali bisa jalan masih waktu itu Akila. Jadi saya pengen pengen ini menjadi kontras yang tajam supaya apa? Lebih fokus ke si objek yang ingin saya ambil gambarnya. Jadi saya ingin fokus ke Akilanya. Jadi kontrasnya saya pertajam sehingga antara background dengan foreground atau dengan objek itu seperti ada pembatasnya. Jadi blurnya ini dikarenakan saya menggunakan lensa fix waktu itu 50 mm. Jadi blurnya akan kelihatan blur seperti ini. Nah, ini saya ambil gambarnya juga di belakang kampus. Ini yang ada di dekat gudang itu ya, pohon-pohon yang dekat apa pucuk merah itu. Minta foto pinjam. Mungkin Pak Widi kenapa suka di konter belakang ya itu melihat pemandangan. Kadang kalau ada yang tak foto embun seperti ini. Jadi model-model seperti ini memang perlu. Jadi seorang kameramen, seorang fotografer maupun seorang kameramen, bagaimana dia mengasahnya, yaitu setiap hari nggak ketang 5 foto mereka ambil supaya dia bisa mengeksplor kemampuan dia. Oh, jadi seperti ini toh, jadi seperti ini, jadi seperti ini. Cukup lima kali aja dalam sehari. 1 bulan udah berapa foto sendiri di situ. Cek menghasilkan foto yang bagus, pegang kamera dengan mantap, ambil posisi sinar di belakang Anda kalau memang kalian belum memiliki lighting yang cukup gede. Jadi kondisinya ini objek yang akan kita foto, terus di sini kita untuk foto, dan di sini cahaya dari sini. Jadi kita memanfaatkan cahaya matahari itu sebagai lighting kita. Makanya seorang fotografer sangat menghindari gambar atau mengambil gambar kalau dia tidak memiliki lighting yang memadai loh ya. Itu seorang fotografer bahkan yang memiliki lighting pun juga menghindari jam-jam sekian. Seorang fotografer itu akan menghindari ngambil gambar itu di atas jam 9 dan kurang dari jam 3 sore. Jangan di atas jam 9 pagi dan kurang dari jam 3 sore. Karena posisi memanfaatkan dari cahaya matahari itu sebagai lighting. Karena kalau sudah jam 12 siang kondisi kan apa namanya cahaya posisi tepat di atas kita sehingga walaupun sehebat apapun lighting pasti ada sisi gelap dari cahaya dari bayangan cahaya matahari pasti biasanya di bawah mata ini akan jauh lebih gelap nanti mesti ada apa namanya bayangan-bayangan rambutnya seperti itu memang biasanya seorang fotografer akan menghindari jadi soalnya private atau apa ojo awan-awan iso utawa sore sisan seperti itu atau malam bisa sih tapi ya itu
kerepotan si fotografer, dia akan membawa lighting yang gede-gede biasanya. Nah, yang perlu kalian pahami lagi adalah tentang perawatan kamera. Nah, ini yang kadang kecerobohan. Kadang kalau kita melihat hasilnya foto, kadang ada titik-titiknya. Nah, itu biasanya karena jamur. Nah, itu karena apa? Itu kita kurang memperhatikan dari suhu yang ada di kamera itu. Ini hindari suhu terlalu panas secara langsung atau suhu terlalu dingin. Karena setiap kamera mempunyai batas temperatur suhu yang tidak sama. Makanya terus pakai alat-alatnya. Nah, ini ada juga ini untuk penghilang debunya, ini untuk apa namanya kuasnya. Nah, PP 17 online untuk membersihkan lensanya, bukan sensornya tapi lensanya atau ini untuk menghilangkan debu-debu yang ada di lensa. Jadi tinggal dipencet-pencet aja kayak gini. Terus ada lagi untuk uh, biasanya kan sudah dilapis terus masih ada debu-debu yang masih nempel, itu menggunakan kertas lens paper kayak gini. Jadi tinggal ditempelkan, nanti debu itu akan nempel di lensnya ini. Jadi kamera itu jauh lebih bersih. Dan diusahakan setelah pakai, kamera itu langsung dibersihkan baru disimpan. Tapi rata-rata kan langsung masuk ke tas atau langsung delehke kayak gitu, atau langsung ke lemari tanpa harus dibersihkan. Itu yang menyebabkan jamur-jamur itu tumbuh seperti itu. Makanya kemarin kalau di lab IPA itu kan mikroskopnya mikroskop bagus-bagus, tapi malah sudah jamuran. Karena apa ya? Memang tidak tidak kurang-kurang terlalu dirawat, terutama pada lensanya. Sehingga kamera apa mikroskopnya baru-baru itu dan bagus-bagus. Harusnya gambarnya jernih-jernih, tapi ketika kita ingin apa melihat menggunakan lensa okuler kita kan mesti gambarnya kita langsung belentong ireng-ireng seperti itu. Nah, itu adalah jamur. Hmm. Siap selalu kamera, cleaning kit, ada lens pen, blower brush, tadi ada cotton bud itu loh. Nah, cleaning fluid sama paper lens, tisu. Lakukan perawatan ringan, yaitu mohon setiap pengambilan gambar pada air tersebut karena air segera dibersihkan. Ada dust off. Jadi kalau itu yang cairan, tapi kalau harus segera langsung dilap seperti itu. Nah, pakailah digital video head cleaner untuk membersihkan head kamera sesuai kamera di setiap saat, yang minimal sebulan sekali untuk pemakaian yang padat. Simpan kamera pada ruangan kering, dapat pula diberi lampu 5 watt agar suhu tetap terjaga dari kelembapan. Nah, modelnya seperti ini. Hanya ada tray box. Ini saya menyimpan kamera, kalau yang ya ada satu lemari untuk khusus kamera, tapi kalau yang kamera sering tak buat mobil saya menggunakan ini. Tupperware atau Lion Star seperti ini. Jadi lebih ringkas dan lebih. Jadi kalau mobilitas tinggal nyangking kayak gitu. Tas juga tinggal disangking, nanti ketika keluar dari mobil atau kalian baru dimasukin tas, kita untuk keliling-keliling. Nah, setelah pakai, keluarkan dari tas, masukkan ke situ lagi supaya uh, dia tetap selalu kering gitu. Nah, itu penjelasan pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan. Oh, Dimas ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat sedikit. Tidak apa-apa. Pak Widi masih bisa memahami karena memang kondisinya seperti itu. Mungkin jaringan, mungkin kuota. Tapi kalau Dimas kita mungkinnya barusan bangun kali ini. Oke, jadi itulah dari pengetahuan awal tentang kamera, dari konsep fotografi, bahkan menggunakan sekarang pun nggak usah mulu-mulu menggunakan itu, pakai kamera kamera handphone saya kira sangar-sangar seperti yang lagi viral. Halo, kamera handphone saya iPhone loh. Nah, awalnya aku ya apa-apaan, HP larang-larang mentok paling gue VA-an, Instagraman, orang yang lain-lain. Karuan aku tak gue
golek laptop ROG wopo kayaknya malah malah karuan iso go kepes karo Ihsan apa karo Iqbal malah gitu. Nah, kayak gitu. Paling mentok handphone mahal ini Pak Widi sampai dari dulu sampai sekarang masih awetnya pakai Xiaomi. Karena eh, saya lebih-lebih karena memang tak gunakan untuk gaming sih sebenarnya daripada untuk fotografi. Kalau fotografi memang hasilnya kalau ini bukan apa walaupun mengikuti merek, kok tak upload di YouTube di endorse. Jadi kamera memang untuk saat ini dari kamera handphone sing cukup bagus untuk dengan hasilnya memang yang pertama Samsung dan Vivo itu gambarnya walaupun megapikselnya kecil tapi gambarnya dia lebih close up jadi lebih detail hasilnya. Untuk Xiaomi saya kurang tapi memang untuk perform untuk bermain game dan lain-lain tak rekomendasikan Xiaomi sih lebih lebih enak daripada kalau saya ke ROG HP ROG pun harganya yang ROG 3 sekitar 10 jutaan malah yang mana ya karena Xiaomi harganya 12 juta kira penak ya kan. Paling yang penting dolanan apa tuh Mobile Legends atau PUBG Tetris ya Pak ini. Ya seperti itu jadi uh, kalau besok syukur bisa mengeksplor langsung menggunakan DSLR untuk atau syukur kamera kamera video yang lain tapi saya harap kalian bisa memaksimalkan alat yang ada contoh yang ada di handphone kalian saya kira sekarang handphonenya sudah kameranya sudah sangat bagus-bagus ya. Kadang sampai muncullah meme itu tolong kalau kenalan jangan pakai kamera selfie dong takut hilaf salah. Tapi biasanya langsung menjadi gambarnya menjadi glowing seperti itu ya. Tanpa harus make upan gambarnya menjadi bagus. Ya memang kamera-kamera saat ini yang ada di handphone kondisinya seperti itu. Jadi saya harap nanti bisa bisa apa uh, dimaksimalkan kamera yang apa yang kalian miliki. Nanti kalau sekarang pun juga sudah ada fasilitas tuh contoh mungkin sebentar. Di kamera-kamera handphone sekarang pun sudah ada di menggunakan settingan pro biasanya. Nah, ini sudah fasilitasnya udah seperti seperti apa namanya DSLR itu ada ISO-nya pengaturan ISO, terus apa namanya speednya kamera juga bisa diatur, penggunaan lensanya malah sudah include ada lensanya shutternya berapa kayak gitu. Terus bisa dibuat blur juga. Sekarang sangat tidak saya tidak harus menggunakan apa namanya DSLR, tapi kalau syukur bisa mengeksplor dengan DSLR untuk memberikan apa namanya sentuhan-sentuhan artistiknya di situ. Ya besok ini jam berapa tuh? Cukup iya. Coba. Saya tuh sebenarnya ada satu yang benar-benar ini apa namanya film yang saya buat video klip sih banyak. Ketika membuatkan video klipnya teman saya, teman dari TK saya, kebetulan dia memang anak ya dulu kita seband sih, tapi karena apa saya kurang terlalu mendalami ya sekedar suka aja dengan band, dia malah justru dia yang lebih mendalami. Nah saya tak di sini ada satu film tak nostalgia film video klip sih tepatnya. Hmm, ini mana ya film. Oke. Jadi di situ nanti akan terlihat sekali benar. Oh ternyata kayak gitu toh. Apa namanya? Nah, Mbak.
Ini data share screen. Maka gini aja, biar 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 gambarnya maksimal. Mana tadi ya? Iya. Yuk kita coba kita saksikan bersama-sama. Desain, Chrome tab, masuk ya. Ini saya menggunakan kamera Canon S5D Mark II. Ya campuran kadang yang menggunakan gambarnya cantik lah. Berapa detik, berapa detik, berapa detik, berapa detik. Penting dihindari gambar-gambar itu langsung sensornya jadi dan pakai gambar. Nah, bisa kalau kalian ingin membuat video klip bisa membuat mungkin siapa di sini ada si Aulia mungkin membuat video klip Aulia dengan senyummu rayalah mimpi. Mbak Devia pengen membuat video klip Rebana kayak gitu. Boleh. Tanpa dia, tanpa cinta yang selalu menyakitimu bersamaku, kau bahagia dengan cintaku untuk tanpa dia, tanpa cinta yang terlalu menyakitimu bersamaku, kau bahagia dengan cintaku untuk
selesai. Jadi tapi biasanya kalau video-videonya Pak Widi mesti ada behind the scene-nya. Nanti kru-krunya Pak Widi. Semua ini bukan akhir dari Ini segalanya, kalau orang tapi Karangjati, semua orang ini Kabupaten Semarang pasti tahu adalah tempat awal yang di dari perjalanan, Alaska, Alaska Red. dan ini semua berawal dari dia. Lucunya itu seperti apa ya almarhum Ranjatcer. Udah terlihat ciri khas saya ketawa tadi. Suara ketawa ya kayak gitu. Jangan dicontoh ketawa saya seperti itu. Oke, jadi memang dengan apa namanya model cut to cut seperti itu kita paling membutuhkan dua kamera saja bisa kayak seolah-olah tadi dalam video tadi seolah-olah saya menggunakan banyak kamera kan, padahal itu hanya dua kamera, satu kamera Canon yang satu kamera Nikon dengan resolusi yang sama, tapi memang tetap ada perbedaan. Kalau untuk outdoor yaitu tadi Canon biasanya gambarnya dia akan lebih kuning seperti itu. Walaupun ISO-nya paling rendah pun dia gambarnya hasilnya sedikit agak kuning. Tapi kalau Nikon untuk outdoornya warnanya dia akan jauh lebih keluar. Jadi saya harus mengimbangi karena gambarnya sering saya gunakan adalah kamera Canon-nya waktu itu, sehingga saya gambarnya yang ada di Nikon saya kuningkan. Jadi ya walaupun tadi ada sih beberapa titik yang agak sedikit jomplang. Warnanya intinya kayak gini. Maaf saya menyebut dua brand merek karena memang pada prinsipnya di lapangan orang itu hanya menggunakan dua dua merek ini. Kalau nggak Nikon ya Canon. Nikon itu bagus untuk di luar dengan cahaya tinggi, tapi dia kurang bagus untuk mengambil gambar di dalam ruangan dengan cahaya rendah. Sebaliknya, Canon itu bagus di dalam ruangan dengan cahaya rendah, itu hasilnya tidak bahkan tidak pecah seperti itu. Tapi kalau untuk di luar ruangan, warnanya tidak akan muncul sebagus Nikon seperti itu. Jadi memang plus minus rata-rata kalau seorang fotografer, seorang pembuat video pakai dua, nggak mungkin dia pakai satu kamera atau pasti memanfaatkan dua merek ini seperti itu. Nanti ini hanya untuk pengetahuan saja. Jadi biasanya orang, malah kameranya yang bagus itu kamera yang seperti apa? Tidak ada kamera yang bagus, semua tergantung kebutuhan. Kalau memang sering banget di luar ruangan, tak sarankan ke Nikon. Tapi kalau sering banget di dalam ruangan, tak sarankan menggunakan Canon. Jadi ya memang plus minus ya mungkin. Kenapa kok nggak ada yang bagus di luar dan di dalam? Itu nggak tahu. Mungkin strategi perdagangan saya juga nggak tahu kan. Tapi memang kenyataannya perbedaan antara Canon dan Nikon itu kenapa Pak Widi lebih suka ke Nikon? Karena memang Pak Widi sering banget foto untuk di luar ruangan, sehingga supaya gambar dan cahayanya itu bisa maksimal, tidak kuning karena memang kalau gambar kuning Pak Widi kurang terlalu suka seperti itu. Ini tadi seperti yang ada fotonya Akila tadi, yang gambar pertama warnanya katanya yang kilas dan berdiri itu kan warnanya katanya maksa banget ya, kuning terus cahaya warnanya agak maksa banget ya, itu hasilnya dari Canon itu seperti itu. Nah yang ketika foto Akila yang sedang duduk lagi masang sandal itu saya menggunakan Nikon, ya itu hasilnya tidak diedit pun warnanya keluar seperti itu. Itu
kelebihan dan keunggulan dari Nikon dan Canon ya nanti untuk mengeksplor nanti ke depannya pengen memilih kamera seperti apa itu sebagai pertimbangan sih. So kok bisa beli dua-duanya nanti Pak Widi pinjam satu. Oke, itu saja dari Pak Widi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sambil menunggu yang lain, kayak gini. Untuk ini sudah presentasi semua belum ya? Coba tak cek dulu. 22. Coba nanti ada berapa. Oke, minggu depan kan libur ya. Libur. Padahal libur terus ngomong terus nanti bosan. Nah itu uh, seperti peraturan yang sudah ada, memang kita harus mengganti perkuliahan. Nah itu kalian pengen mengganti perkuliahan atau model seperti kemarin. Jadi nanti terserah kalian mau nonton kapan, nanti tak bukakan untuk presensinya. Terserah kalian mau nonton hari apapun, terserah. Nanti saya rekaman dulu, terus tak upload ke YouTube. Nanti jangan lihat semua di YouTube atau kita tetap tatap muka seperti ini. Kita buat kesepakatan aja, gitu. Gimana? Untuk menghadapi libur minggu depan. Gimana Dimas? Enggak apa-apa, Pak. Oh. Apakah saya rekam dulu, saya menjelaskan saya rekam terus itu untuk kalau saya kira saya lebih enak ke YouTube-nya karena satu datanya lebih ringan daripada kita melihat tatap muka seperti ini, datanya mesti kesedot akeh ya Mas. Tapi mana sih dari rekan-rekan mahasiswa bagaimana? Pilih yang tatap muka seperti ini atau saya upload via YouTube? Monggo pendapatnya gimana? Yesan ada pendapat? Iqbal ada pendapat? Noval? Tinggi Pak. YouTube aja Pak, nggak apa-apa Pak. Enak di YouTube. Ya? Kuotanya nggak habis banyak. Oke. Mantap. Noval mah makmum. Mantap Pak, mantap. Dimas biasanya makmum masbuk. Dia tadi. Oke. Hanin, Yeah. Hanin. Yap. Kita ngitung apa Hanin? Oke ya, berarti tak sepakati saya upload di YouTube aja ya daripada kita mencari ini. Nggih, Pak. Kita harus tatap muka dan di sisi lain, sing diomong makmum masbuk Dimas yang metu mesti ya. Jadi tak upload ke YouTube supaya di sisi lain mencari hari juga susah, kuota juga kayak gitu ya. Untuk mengganti minggu depan, terserah nanti kalian pengen nontonnya pas hari Minggunya atau hari apanya terserah. Pak Widi ndak apa namanya harus hari apa. Tapi kalau ada hari kosongnya itu untuk kelas ini hari apa? Kosong terus, Pak. Kuliah itu beto Pak. Perkuliahan. Jangan terlalu jujur. Terlalu jujur. Berarti banyak kosongnya ya? Ya, Pak. Iya, banyak kosong. Oke. Kalian pembelajarannya mungkin katakan lihat YouTube-nya hari Minggu. Nah, nanti seolah pembelajarannya itu nanti tak buat hari Selasa seperti itu. Tapi pada pembelajaran sebenarnya kalian hari Minggu. Seperti itu aja ya. Supaya kalau kita menentukan hari kita harus tatap muka, kuota juga banyak. Yang penting kan esensi pengajarannya bagaimana, gitu ya. Yap. Itu aja. Saya kira sudah jam 8.28, masih ada berapa menit ini berarti? Masih banyak. Walah Dimas. Oke. Kenapa ya? Kisah kata awal nek Iqbal ki
tangi turu ketok sih wajib padha wae sih. Apa itu kita satu, Dimas suruh satu sih. Gua tahu, Pak. Hanin bagi Ini sinyalnya jelek kayaknya, Pak. Sinyalnya siapa? Sinyalnya Hanin. Oh, Patah-patah ini. Oh, kan. Patah-patah kayak hatinya, Pak. Oh, begitu. Oke. Bagus. Oke, udah. Aduh. Aku tuh kangen dengan kelas ini ngajar kalian, ada Lisan, ada Dimas, ada Iqbal, ada Noval, ada Hanin ini. Kapan offline yuk, Pak, di kampus, Pak. Kapan dia di kampus ya? Pak Widi di kampus kan. Nah, besok dosen full mengajarnya di rumah aja ya. Karena apa saya juga kurang tahu, mungkin pandemi, tapi memang Salatiga ini untuk COVID-nya kayak naik-naiknya, jadi lebih berhati-hati ketika kalian ke Salatiga. Bahkan kemarin sudah ada ultimatum dari wali kotanya, libur panjang besok kalau mau mudik ke Salatiga harus membawa surat rapid test kayak gitu. Ya istilahnya benar, kita rasa apa-apa menghadapi sesuatu yang tidak terlihat. Yes. Mana ya? Gitu ya. Oke, itu aja. Dan sedikit untuk menghemat kota, Pak Widi akhiri pertemuan pada hari ini. Sedikit terobati kangen Pak Widi dengan kalian, terutama kalau Dimas sih biasanya menangan sebenarnya video ini kyo ini aku kaget, tapi pikir Dimas kyo menangan sebenarnya mau doa. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu wabarakatuh.